di mana calon mahasiswa yang sudah diterima di jalur prestasi itu tidak bisa lagi diterima atau mendaftar di jalur tes maupun jalur mandiri, dan yang sudah mendaftar ulang di jalur tes itu tidak bisa diterima di jalur mandiri. Nah, itu kata pihak SNPMB. Nah, di video ini gue mencoba mengulik kenapa sih pihak SNPMB melarang hal tersebut. Apa tujuannya? Dan solusinya seperti apa? Dari permasalahan, yuk mari kita bahas aja. Selamat datang di Koma Channel. Lu sadar gak sih kalau aturan SNBP semakin tahun semakin ribet? Ya kayak aturan diterima SNBP nih, yang katanya kalau keterima gak boleh ikut SNBT sama ujian mandiri. Dan masih banyak perubahan-perubahan yang diumumkan sama pihak SNPMB. Katanya sih niatnya baik, cuman kita harus ulik nih. Oke, gue bahas dari beritanya dulu. Gue ambil dari detikedu.com. Nah, ini udah kredibel banget websitenya, lu jangan khawatirin nih media. Oke, judulnya Aturan Baru SNPMB 2024 diterima SNBP, dilarang daftar SNBT dan jalur mandiri. Nah, begini isi beritanya nih. Seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNPMB 2024 akan segera dimulai dengan pelaksanaannya. Panitia SNPMB Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan melakukan beberapa perubahan. Salah satu perubahan di SNPMB 2024 ialah peserta yang sudah diterima di jalur prestasi tak boleh daftar pada jalur SNBT. Ini sebenarnya SNBT sama ujian mandiri ya. Yang sudah diterima jalur SNBT tak boleh lagi mendaftar di jalur mandiri. Ntar dulu nanti gue bakal bahas lah yang beginian ini mah. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKP Kemendikbudristek Anindito Aditomo. Nah, Anindito Aditomo itu ini nih, kalau kalian nggak tahu, mengungkapkan jika perbaikan ini berdasarkan pada optimalisasi kuota dan prinsip keadilan. Kalau dari niat baik, begini nih kata beliau. Jadi ada perubahan ketentuan di mana calon mahasiswa yang sudah diterima di jalur prestasi itu tidak bisa lagi diterima atau mendaftar di jalur tes maupun jalur mandiri, dan yang sudah mendaftar ulang di jalur tes itu tidak bisa diterima di jalur mandiri. Andito menyoroti apabila jalur mandiri tetap dibuka bagi mahasiswa yang sudah diterima di dua jalur sebelumnya, maka memberikan peluang bagi calon mahasiswa untuk mencoba-coba. Dia menegaskan, kalau kita tetap buka opsi bagi calon mahasiswa untuk mendaftar meskipun mereka sudah diterima dan bahkan daftar ulang di jalur prestasi dan jalur tes, kemudian mereka masih boleh untuk mencoba-coba di PTN-PTN lain, mungkin prodi-prodi lain melalui jalur mandiri. Ini kita memberi keistimewaan kepada calon mahasiswa yang punya privilege ekonomi yang berlebih. Lebih lanjut, hal ini juga akan merugikan pada calon mahasiswa yang memiliki nilai di bawah ambang batas atau cut-off pada jalur prestasi. Calon mahasiswa yang berada di bawah nilai ambang batas tidak diterima karena anggapan jika kuotanya sudah penuh. Padahal ternyata ada cukup banyak yang kemudian tidak menggunakan kursi yang sudah mereka dapatkan, tiket yang sudah mereka dapatkan itu. Ya, padahal harusnya bisa diisi oleh mahasiswa, calon-calon mahasiswa yang ada di urutan-urutan selanjutnya. Jadi ini prinsipnya bukan hanya optimalisasi kuota, tetapi optimalisasi yang lebih berkeadilan. Oke, sekarang kita bahas. Nih, biar gue jelasin dikit nih. 2 tahun lalu, 2022, kalau misalkan lulus SNBP, itu masih boleh ikut UTBK ataupun ujian mandiri. Itu masih boleh. Nah, 1 tahun kemudian, 2023 direvisi. Siapa yang lolos SNBP gak boleh ikut UTBK, tapi masih boleh ikut ujian mandiri. Itu masih boleh. Nah, sekarang 2024 lebih ketat lagi. Jadi yang udah lolos SNBP gak boleh ikut UTBK SNBT maupun ujian mandiri. Jadi menurut gua hati-hati lu bre kalau mau milih jurusan dan kampus. Sebenarnya wanti-wanti ini itu semua panitia loh yang merasa resah dengan tingkah laku calon mahasiswa baru ini. Gue takutnya kalau ada gejolak yang tinggi, bisa-bisa aja yang kena imbasnya ya ke adik tingkat lu. Kayak misal sekolah lu
atau sekolah SMA lu itu di blacklist. Oke, sekarang yang di ban ujian SNBT sama ujian mandiri. Nah kalau misal lu tetap kayak gitu, masih ngelirik kampus atau instansi lain, bukan tidak mungkin larangan ini merambat ke sekolah kedinasan maupun sekolah swasta. Makanya dari dulu gue tekanin, udah beraniin aja, pede aja. Kalau misalkan lu gagal di SNBP, tenang kan masih ada SNBT sama ujian mandiri. Udah pede aja. Gue merasa ya, peserta yang eligible SNBP nih menanamkan mindset gua harus lolos SNBP. Gak peduli kampus dan jurusannya, yang penting lolos aja. Karena apa? Pengen dipuja-puji sama teman-teman, pengen santai ketika ujian sekolah berakhir, pengen liburan bebas gak ada tekanan. Terus misalkan kalau udah gak yakin sama jurusannya, ikut ujian lain, kayak sekolah kedinasan sama ujian swasta. Gak gitu bre cara mainnya, gak gitu. Kasian yang di bawah-bawah lu, yang cut off tadi katanya. Harusnya mereka lolos, tapi karena akibat lu jadi gak bisa lolos. Udah beraniin aja kalau kata gue mah. Kalau sama yang nilainya tinggi gak bisa lu kalahin, gimana lu bisa ngalahin kerasnya hidup bre? Di perusahaan atau apa gitu, itu lebih greget lah ujiannya. Terus gimana bang solusinya? Oke, gue kasih tahu lu nih gimana solusinya. Menurut gue yang salah tuh sistem pendidikan kita. Coba lu pikir-pikir deh. Ini perhatikan baik-baik nih. Ini kuncinya menurut gue. Kita itu lebih fokus sama seleksinya, bukan sama kampus dan jurusannya. Ya kan? Akibatnya apa? Ini nih. Survei 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan. Wow, 87% bre. 87%. Artinya, kalau ada 10 orang mahasiswa, 9 lo yang salah jurusan. Misalkan lo hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gue yakin 9 dari ini pasti salah jurusan. Gitu pasti. Menurut data nih, gak mungkin salah. Kurang ngeri apa negeri ini bre. Terus ngelamar ke perusahaan, ya ditolak ya jelas lah. Wong lu dalam milih jurusan salah, gimana nanti ketika kerja? Nah terus gimana supaya bener? Nah kembali lagi ke inti permasalahannya. Permasalahannya kan kita lebih fokus sama seleksinya, bukan sama kampus dan jurusannya. Sehingga menurut gua calon mahasiswa ini setidaknya harus tahu apa yang diminati. Dengan cara apa? Menurut gua ini ya, bikinlah satu mata pelajaran aja tentang jurusan dan kampus di sekolah lu, di SMA lu. Karena gini, kan Camaba nih gak tahu jurusan apa yang cocok. Guru mereka gak mungkin ngajarin yang bukan di luar kurikulum. Promosi kampus minim sekali. Promosi kampus tuh cuman ngandelin mahasiswa baru yang dalam tanda kutip ya, salah jurusan, buat ngepromosiin jurusan dan kampus mereka ke sekolah-sekolah mereka dulu. Akhirnya apa? Ya 87% tadi. Makanya dengan bikin satu mapel khusus belajar jurusan dan kampus, itu sangat membantu sekali kalau menurut gua. Camaba pasti amat sangat senang sekali dengan mata pelajaran itu. Pasti sangat antusias. Dan guru harus mengajar mata pelajaran itu, yang hasilnya gue yakin bakal nurunin angka 87% itu. Dan Camaba tidak perlu lagi pindah-pindah kampus maupun jurusan. Wong sudah tahu kok profil kampus dan jurusannya. Nah nanti kalau ada yang bilang, nanti bakal ngurangin jatah pelajaran lain bang. Hei kaum-kaum ikan mujair, tobat anda. Berapa mata pelajaran yang sampai sekarang gak ada gunanya di hidup ini? Ini satu mata pelajaran yang merefleksikan masa depan lu. Mata pelajaran emas ini kata gue. Gue berharap Pak Nadiem harus dengar nih saran, agar tidak banyak korban yang bertambah. Kalau menurut lu gimana bre? Setuju gak sama pendapat gue? Coba tulis di kolom komentar. Mungkin sekian ya dari gue. Subscribe karena gue bakalan konsisten ngebahas info-info terupdate tentang SNBP. Kalau mau request silahkan komen di bawah. Gue harus bahas apaan? Silahkan aja komen. Dan jangan lupa like bre. Gue dari Koma Channel mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.